Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jemaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah. Setelah libur hampir sebulan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan ya kajian kita ini sampai khatam dan seterusnya juga semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di tentang fasal tentang tawakal ala Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fiddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, wa usali ila al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, amadana Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabihi Risalatul Mu'awanah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kita akhir majlis kita kemarin sebelum libur panjang, yaitu hadis Rasulullah SAW tentang tawakal. Rasulullah SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Jika kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya. Tawakal tapi bukan hanya di mulut, pokoknya betul-betul tawakal kepada Allah. Pasrahkan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yurzaqut tayr, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung, atau yarzuqut tayr atau yurzaqut tayr, seperti burung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi-pagi dia terbang perutnya kosong. Burung itu kalau pagi-pagi diterbang tentu lapar. Nah, diterbang di pagi-pagi, bang cici terbang. Ini perutnya kosong, terbang. Kemudian taruhu bitana, terus di dalam dia mencari makan tuh, dapat makan, balik dah kenyang. Jadi tawakalnya burung itu luar biasa, tak macam kita. Jadi burung ini besok pikir besok, itu aja sekarang ya. Jadi pagi-pagi cari makan, kenyang, balik. Dia tidak ada berpikir, aku nak bawa bekalah untuk besok lagi, tak ada. Dah kenyang, masih banyak buah-buah ni di pokok ni, masih banyak.
Tapi katanya dah kenyang dah lah, balik katanya. Dah kenyang balik. Besok pagi lapar lagi, terbang lagi, cari makan lagi. Ada pokok buahnya banyak, dia makan. Dah kenyang balik. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dia tak ada mikir besok tentu ada rezeki lagi. Kalau kan kita tak, apa yang ada di depan mata, ambil, semua nak ambil. Orang pengen tahu saya kasih. Tengok burung-burung tu burung pipit terbang satu pokok beratus ribu burung makan sama-sama. Kadang tak habis pun balik dia. Ada yang lain datang makan. Tak congok. Macam kita. Dia punya tawakal, besok pasti Allah kasih rezeki lagi. Itu hebatnya. Jadi kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah, itu kita juga akan seperti burung itu yang pasti Allah pasti rezeki dengan kita. Nah, jadi kita kadang-kadang orang ini tawakalnya kepada pekerjaannya, tawakalnya kepada gajinya, tawakalnya kepada atasannya, bukan kepada Allah. Nah, itu tidak boleh begitu. Kita kerja itu hanya sekedar syarat saja. Ikhtiar itu wajib. Rezeki tak harus dari situ. Rezeki tak harus dari situ. Ada seorang kiai di Jawa setiap hari dia naik sepeda sepeda ontel tuh, tiap hari mutar kampung. Dah selesai, taruh sepedanya gitu aja. Besok gitu lagi, mutar keliling kampung, sepedanya taruh lagi. Tiap hari gitu. Orang ini kok kiai ngapa kiai ini? Tiap hari naik sepeda putar keliling kampung, sepeda taruh, dah duduk ngajar. Putar keliling kampung, duduk ngajar. Bukan olahraga niatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Harik yadak unzil alaika rizqa." Gerakkan tanganmu, maka aku akan menurunkan rezeki kepadamu. Cuma apa? Menggugurkan bab ikhtiar saja. Menggugurkan bab ikhtiar. Aku dah gerakkan tanganku, kakiku sudah niatnya. Dah, habis itu rezeki datang, habis itu ngajar, makan juga semua anak bini makan semua. Bab ikhtiar, rezeki tidak harus dari tempat yang kita kerja. Nah, jadi bab tawakal ini sebetulnya susah juga karena ini berhubungan dengan hati. Ini hati kita ini kuat tak? Tawakal kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuat, Allah tanggung. Kalau tak kuat, kita tanggung sendiri, tak tahan. Orang stres karena dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beban hidup ditaruh di pundaknya. Mana aku sanggup? Memang kau tak akan sanggup. Karena beban hidupmu kau pikul sendiri. Kau tidak akan kuat. Tapi serahkanlah beban ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuat. Maka semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada stres, santai aja, slow. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tawakal. Wa'lam anna asal tawakkul. Nah, kita lanjutkan. Wa'lam anna asal tawakkuli 'ala Allah ma'rifatul qalbi bi anna al-umura kullaha bi yadillah. Ma yanfa'u minha wa ma yadurru. Ketahuilah bahwa sesungguhnya asal daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal tawakal itu apa? Orang kok bisa tawakal itu? Bagaimana tawakal itu bisa ada di dalam hati kita, bisa timbul di dalam hati kita? Asalnya apa? Yaitu mengetahui hati, ma'rifatul qalbi. Hati kita ini yakin, ya, yakin, tahu bahwa sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sesuatu yang bermanfaat ataupun yang bermudarat, ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini Allah. Kemanfaatan, kemudaratan ini semuanya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yasu'u minha wa ma yusirru. Apa yang membuat susah dan apa yang membuat senang, ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khalqa law ijtama'u kullahum ala ayanfa'uhu bi syai'in lam yanfa'uhu. Bahwa sesungguhnya seandainya seluruh makhluk ini berkumpul bersama-sama untuk memberi kemanfaatan kepada seseorang, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan hal tersebut. Orang ini nak bantu, semuanya nak bantu. Ini ada satu orang, ini mau dibantu oleh orang banyak. Ayo kita ramai-ramai kita bantu dia, tak akan mampu.
Walaupun seluruh makhluk ini niat nak bantu, tapi dia tidak akan mampu karena hakikat bantuan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kerja. Enggak bisa, Allah tidak memberikan kekuatan, Allah tidak menghendaki, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi intinya semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Jadi kita tidak usah takut. Enggak usah kita beranggapan itu bermanfaat, ini berbahaya. Enggak. Itu semuanya itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balikkan kepada Allah Subhanahu. Nah, makanya ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut. Mereka juga tidak punya rasa sedih. Takut apa? Apa yang ditakuti? Semuanya ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya alam ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pasrahkan kepada Allah, selesai urusan. Karena semuanya yang ngatur ini Allah. Untuk takut. Kenapa takut? Karena kita merasa di situ ada yang berbahaya, di situ ada yang mengancam. Lupa kalau mereka itu semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada mereka semuanya, makhluk itu semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah, ya Allah, aku kembalikan kepadamu. Sudah selesai. Dalam arti apa? Yang berbahaya seperti apapun, kalau kita sudah kasihkan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah, Dia tidak akan pernah bisa membahayai kita kalau Allah tidak menghendaki. Kalau Allah membantu kita, tidak ada satupun makhluk yang bisa membahayakan kita atau mencelakakan kita. Selesai. Maksudnya apa? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Kalau kita tanggung sendiri, mana tahan. Tahan. Ada orang memusuhi kita, mengancam kita, satu lawan satu aja belum tentu kita menang. Satu lawan satu, apalagi main keroyok. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, hakikat mereka itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya tawakal, mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh makhluk kalau berkumpul semuanya ingin memberi kemanfaatan kepada seseorang, maka itu tidak akan bisa mereka lakukan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga illa la ayyanfa'u bisa illam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu lahu, kecuali dengan sesuatu yang memang Allah sudah tulis untuk orang tersebut. Kecuali memang Allah dah catat. Memang bagianmu ini, sudahlah. Itu bukan karena makhluk tadi itu semuanya yang bantu, bukan. Tapi memang karena Allah sudah catat, ini bagianmu ini sudah. Ini bagianmu ini. Manusia itu hanya sekedar syariatnya saja. Syariatnya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala semuanya yang bekerja. Kemudian aw ala ayyadurhu bisa illam yadurhu illa bi syai'in qad kataballahu alaihi. Ataupun seluruh makhluk tadi berkumpul semuanya ingin memberi kemudaratan kepada seorang tersebut, maka itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali memang sesuatu yang Allah sudah catat, Allah sudah takdirkan. Kalau Allah sudah takdirkan, ya sudah, ya kan. Tapi bukan karena mereka. Makanya kita tahu usah takut. Kalau memang sudah takdirnya gitu, ya memang kita tidak terima saja sama Allah. Jangan takut yang berlebihan, tetapi kita kembalikan kepada Allah. Kalau memang itu sudah takdir Allah, ya memang kita tidak bisa mengelak. Dalam arti itu mereka itu hanya sekedar syariat saja. Seandainya pun mereka tidak memberi mudarat, itu akan tetap terjadi dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk itu terjadi dengan cara yang lain. Jadi semuanya itu sudah dicatat, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan meleset. Maka ketakutan atau harapan yang berlebihan terhadap makhluk itu keliru, karena sesungguhnya mereka itu hanya sekedar syariatnya saja. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki di situ. Jadi di sini yang dimaksud, kita harus mengembalikan sesuatu itu kepada sumbernya, kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada makhluk, jangan kepada perantara. Kalau kepada perantara, nanti kita jadinya terhambat
tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala nyangkut. Wa yustardu li sihhati tawakkuli alla ta'sillaha bisababihi wa anta tadiba man nahaka anhu wa taf'alu ma amaraka bihi mu'taqidan fi jam'i dzalika alaihi wa musta'inan bi wa mufawwidan ilaihi. Sekarang orang tawakal tuh ada syaratnya. Tak ada, adalah pokoknya aku tawakal aja sama Allah. Maksudnya ini macam mana nih? Konsekuensi sahnya bertawakal ini apa? Ada satu syarat yang sering dilupakan. Maka biasanya kan kalau ada syarat waktu harus usaha dulu, bukan dari sisi itunya. Tapi ini dari sisi syaratnya orang tawakal ini harus dia jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, bisa babi dengan tawakal tersebut. Dia tawakal, tapi jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak melakukan satu kemaksiatan, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Tawakal saja nak ketangkap lah. Dah enak betul. Ketahuan lah. Ada tawakal aja. Orang bukan begitu caranya. Orang nak tawakal itu bukan bermaksiat kepada Allah. Ini enak aja, tawakal aja, sudah kena sudah, salah maksiat kepada Allah, ketahuanlah, tak begitu. Wa anta tadi manahaka anhu, dan juga orang tawakal itu syaratnya juga harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat bicaranya tawakal terus ngomong habis mabuk gini segala macam. Tukang maksiat kata dia, besok kita makan apa? Tawakal aja lah, nanti Allah akan kasih rezeki katanya. Enak aja malam mabuk nyabu, besok tak kerja, nanti kan tawakal, nanti rezeki ada aja tuh, tawakal aja. Tak begitu caranya. Orang tawakal itu harus diiringi dengan taat, melakukan perintah dan menjauhi larangan, itu kayak gitu. Jadi itu nama tawakal hanya sekedar di mulut saja. Kalau orang benar-benar mengembalikan urusan kepada Allah, tentu dia tidak bermaksiat kepada Allah. Kok bisa dia melakukan hal yang dimurkai Allah, kemudian urusannya dipasrahkan kepada Allah? Ya enggak masuk. Tapi dia taat segala macam dari ridho Allah. Ya Allah, aku pasrahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Itu baru betul. Ya. Jadi jangan ahli maksiat atau suka maksiat, tapi bahasanya tawakal. Wa taf'alu ma amaraka bihi mutaqidan fi jami' dzalika alaihi wa musta'inan. Dan juga melakukan apa yang Allah perintahkan. Maksudnya Allah suruh apa? Mau rezeki, Allah suruh usaha. Usaha sudah, maksudnya ikhtiarnya dilakukan. Jangan di dalam masjid duduk aja pegang tasbih. Kau tak kerja ini, tawakal, nanti kan ada aja rezeki. Wiridan aja di masjid, tawakal, tanpa melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ikmal li dunyaka, bukan itu. Wabdaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dicarilah apa yang Allah perintahkan kepadamu dari urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa bagianmu dari dunia. Tetap disuruh ya sudah kerja. Maksudnya walaupun tidak ngotot-ngotot kerjanya, yang penting usaha. Jangan berpangku tangan saja, ya. Alasannya apa nih? Pokoknya tawakal, tak kerja, di masjid aja duduk 24 jam. Nanti adalah orang yang bantu, adalah tak bisa begitu, ya. Usaha tetap harus dilakukan. Kemudian mu'taqidan ala wa taf'alu ma amaraka bi mu'taqidan fi jami' dzalika alaihi wa musta'inan bi mafhumidan ilahi. Jadi apa yang disuruh kepadamu lakukan, ya. Dan engkau juga dengan mu'taqidan beriktikad bahwa semuanya yang ini, semua yang saya lakukan ini, semuanya yang saya lakukan ini nanti insyaallah walaupun terjadi ini bukan karena kehebatan saya, ini memang Allah Subhanahu wa taala yang bantu saya. Musta'inan mufawwidan ilaih, memohon pertolongan kepada Allah di dalam usahanya dan memasrahkan. Jadi waktu usaha ini kita memang syariatnya kita disuruh usaha,
Kemudian kita beriktikad ini semuanya ini atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dan pasrahkan urusannya kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Kekuatannya ini dari Allah. Kemudian mohon pertolongannya kepada Allah. Setelah itu juga hasilnya kembalinya kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Jadi memasrahkan semua urusan kepada. Sekarang orang bekerja, contoh dikerja rajin. Ini dari pertama dia harus punya itikad. Maksudnya ini saya ini bisa kerja nih, memang Allah kasih saya kekuatan. Kalau Allah kasih kayak kekuatan, jangankan saya bisa kerja, mungkin saya satu hari ini saya nak pergi ke sana, Allah tak kasih saya kekuatan, terjatuh dari kecelakaan, kepala pusing segala macam, tak bisa kerja. Tapi kita bisa kerja ini semua Allah kasih kekuatan. Setelah bisa kerja juga minta pertolongan kepada Allah, ya, di dalam hati minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ya Allah mudahkan. Kemudian setelah pekerjaan itu dilakukan selesai, kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, jadi kita tak pernah lepas dari Allah, dari awal, pertengahan dan di akhir kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi satu hal, kesimpulannya natijahnya nanti sesuai dengan hati kita atau tidak, memang dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati akan tetap tenang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Sudah, kalau kita tidak gitu, itu Allah cukupi, itu tenang saja. Walaupun kadang-kadang rezeki tidak dari tempat yang kita kerjakan itu, tapi Allah tetap akan mencukupi. Quran tidak akan pernah meleset, ya, itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqdahu fi tawakkulihi wala yaqdahu fi tawakkulika dukhuluka fi syai'in min al-asbab ad-dunyawiyah idza kunta mu'taqidan 'ala Allahi dunah, dan tidak mencacatkan tawakalmu, yaitu kamu masuk ke dalam suatu sebab, perantara, ya, melakukan suatu sebab yang sifatnya duniawi. Nah, ketika kamu beriktikad muktamidan, ketika kamu bersandarkan, ya, dengan asbab itu kamu bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala di balik sebab tersebut. Jadi begini, karena dia melakukan suatu sebab. Sebab ini apa? Sebab ini ikhtiar. Jadi orang ini boleh masuk ke dalam melakukan satu sebab yang sifatnya duniawi, tetapi itu tidak membuat cacat tawakalnya, memasukkan ini bukan saya, ini bukan bertawakal kepada perkara yang saya lakukan ini, tetapi perkara yang saya lakukan ini mu'taqidan 'ala laiduna. Ini semuanya ini juga atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara syariatnya saja ini macam ini duniawi, tapi secara hakikat ini pun ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kembalinya juga kepada Allah. Saya ini tidak ada apa-apanya kalau memang Allah tidak menghendaki. Boleh, ya, melakukan seperti itu, boleh, seperti orang berobat. Jangan beriktikad obat itu yang menyembuhkan, bukan, tetapi sembuh dan tidaknya obat ini bermanfaat tidak, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap di situ Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Jangan mentok di obatnya, obat ini manjur. Allahnya di mana, gitu loh. Jadi gimana caranya obat nih dengan kuasa Allah dia bisa manjur, dan dengan kekuasaan Allah dia tidak akan jadi apa-apa, seperti tepung saja. Jadi kita semuanya kita kembalikan kepada Allah SWT. Jangan mentok di sebab, yang sifatnya duniawi seperti itu. Na'am, man saddaqa tawakkulahu dhawfa dukhulu fil asbabid dunyawiyah. Memang betul. Ketika orang tawakalnya itu sangat kuat, dia akan lemah, maksudnya dari sisi beriktimat, berpatokan terhadap sebab-sebab dunia. Maksudnya gini,
ketika orang ditawakalnya Allah, pokoknya ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semua. Ketika itu kuat di dalam hatinya, maka dia akan melemah dari sisi obat. Contoh, obat ini gak ada apa-apanya tanpa kekuasaan Allah. Maksudnya melemahnya di situ. Jadi bagus orang punya sifat tawakal kepada Allah yang tinggi, itu bagus sehingga dia tidak, istilahnya kalau bahasa kasar, meyakini satu kehebatan yang sifatnya duniawi, entah itu obat, entah itu manusia, entah itu ini nggak ada apa-apanya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Memang aslinya orang kalau udah tawakalnya kuat, dia tidak akan istilahnya sama-sama kuat. Dia kepercayaannya, keyakinannya terhadap sesuatu yang sifatnya perantara itu kuat, terus tawakalnya kepada Allah kuat, tidak bisa begitu. Dia kalau udah ke Allahnya kuat, dia kepada perantara dia akan melemah. Ini gak ada apa-apanya, semuanya ini bisa hebat ini pun karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini begitu. Itu kalau orang tawakalnya kuat. Terus bagaimana? Wa amma tajarrudu anna bil kulliyah fala yuhmadu illa fi haqqi man dama iqbalu ala Allah wa tahara qalbuhu an al-iltifati ila ghairillah wa lam yudayyi bisababihi min hammi yalin alaihi min khalqillah. Nah, sedangkan orang yang tajarrud anhabil kulliyah, tajarrudnya apa? Dia melepaskan diri dari semua asbab. Apa maksud melepaskan diri dari semua asbab? Dia sudah tidak mau melakukan urusan sebab duniawi ini, tidak mau. Memang betul-betul tawakal, betul-betul tawakal. Seperti yang saya bilang tadi, untuk bab orang awam, dia duduk berzikir, sholat aja nggak usaha, yang tawakalnya separuh-separuh syarat, nggak bisa, nggak bagus untuk dia. Tapi ketika ada orang yang memang tawakalnya itu betul-betul iqbalnya kepada Allah, menghadap kepada Allah ini betul-betul 100%, tidak pernah lepas dia dari Allah Subhanahu wa taala, nyambung terus sama Allah, khusyuk. Masuk khusyuk di dalam khusyuk di dalam dan di luar salat. Pokoknya kesehariannya itu khusyuk luar biasa. Nah, jadi orang yang seperti ini maksudnya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini tidak lepas dari Allah, ini boleh memang betul-betul tawakal lillahi taala tanpa melakukan asbab itu tadi, dan memang Allah akan memberi betul. Tapi derajatnya seperti apa? Tapi kalau ada orang yang dia ini setengah-setengah, ataupun itu tidak bagus, ya tidak bagus. Orang ini setengah-setengah dan dia juga anil iltifati walam yudai bisa babi, dia masih punya keluarga. Contoh, dia tawakalnya kuat. Kalau dia tawakal kuat, tapi dia masih punya anak, masih punya istri, masih punya keluarga, dia tawakal aja. Iya, itu anak istri tak makan di rumah. Jadi tidak boleh. Istilahnya dia melepaskan semua asbab ini tidak boleh. Tidak bagus, semuanya tidak bagus. Kenapa? Karena kata Anda masih ada urusan kewajiban dengan orang lain. Anda masih ada urusan kewajiban dengan orang lain secara syariat yang harus Anda penuhi. Jadi yang boleh sama sekali tidak melakukan asbab itu orang yang memang betul-betul nyambung sama Allah Subhanahu wa taala bil kulliyah, tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah lepas. Jadi ini dah tak mikir dunia sama sekali dah. Pokoknya Allah. Udah balik enak itu. Mau apa lagi? Tapi juga dengan syarat tadi, dia tidak punya tanggungan keluarga dan lain sebagainya yang mereka masih di bab syariat, masih butuh makan, butuh perlindungan, butuh ini. Maka mereka itu perlu dinafkahi dan lain sebagainya. Dengan istilahnya adalah itu aku pasrahkan sama Allah lah. Ya jangan gitu. Secara syariat kita wajib untuk menafkahi, menanggung mereka seperti itu. Ya, silakan. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi tawakal itu ada tak Pak ya? Pakai takaran memperbesar atau memperkecil manfaat dan mudarat. Contohnya ya, pribadi baru kemarin gitu ya. Jadi kami sholat di sholat pelabuhan. Jadi sholatnya kawan ke kantor.
mau berdiri, ingat tas dompet itu tertinggal di toilet. Sedangkan itu berisikan duit kantor yang kalau diganti membutuhkan waktu untuk mengganti ya. Jadi mencoba khusyuk, serahkan sama Allah gitu kan. Tapi tetap juga tak khusyuk ya. Akhirnya mufarakah. Nah, mufarakah akhirnya pas ngambil kata balik ke toilet tadi, alhamdulillah ditentukan sama orang baik. Ditunggu dan ngambil dompet dulu ya. Jadi itu gugur atau tidak tawakalin atau gugur atau tidak tawakalin atau kedua ada tak kita memperkecil memperbesar mudarat dalam segi tawakal itu ya. Contohnya tadi dulu ya. Kalau fokus ini tawakal sama Allah, tawakal sama Allah, sama tawakal sama Allah. Ini beruntung karena Allah temukan dengan orang baik. Tapi kalau seandainya itu hilang, itu kan mudaratnya lebih besar gitu ya. Ada tak ya? Oh iya. Oke. Jadi hal yang seperti itu sebetulnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak bisa dihargai dengan uang. Tawakal itu tetap lebih berharga daripada uang. Cuman tadi ada seorang contoh, bukan berarti kita ini tidak ikhtiar itu harus. Jadi kalau itu kasus seperti itu mungkin sholatnya pun tak khusyuk dan sebagainya, kacau sudah salahnya. Ambil tidak, tak kacau juga sholat nih akhirnya terpaksa diambil. Contoh begini, kalau sifatnya ada cerita seorang sahabat asal dari bab tawakal ya. Seorang sahabat datang membawa seekor unta ke masjid bertemu dengan Rasulullah SAW. Untanya dibiarkan dia sholat. Dia sholat, dia mau kata, untamu kok nggak diikat? Ya Rasulullah, aku tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, iqil fatawakal. Ikat dulu untamu, baru kau tawakal. Dia tidak sholat nih, sama lah kayak engkau. Tapi kok tak sengaja naruh dompet itu juga ya tawakal aja. Itu berarti sama dengan pemilik unta. Ini lupa. Nah kalau ini dia sengaja memang unta itu tak diikat dia katanya. Kok tak diikat kata Rasul? Tawakal ya Rasul. Kalau dia hilang tak ya sudah. Atau ikat dulu, baru kau tawakal. Allah Akbar. Jadi hati itu tenang, ya kan? Hati itu tenang. Jadi kalau seperti itu memang mengganggu hati juga, sholatnya pun jadi tak khusyuk, repot. Jadi sholatnya tak dapat, dompetnya hilang lagi, waduh kena, jadinya parah kan, jadi masalah. Jadi apa namanya? Nah, sebetulnya kalau kita bandingkan ini, kalau kasus seperti onta itu tadi, tawakal itu jauh lebih berharga daripada onta tersebut. Yang penting tapi dengan syarat tadi sudah diikat terlebih dahulu, bukan nekat ya, bukan nekat. Jadi kalau untuk kasus terlupa ya insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu Wa Taala karena namanya sifatnya lupa, bukan kesengajaan. Dan sholat Allah, ontaku belum diikat katanya kan, jadi bingung macam mana. Jadi sholat pun butuh kekhusyukan, ini jadi masalah ya kan. Ketika kita sholatnya tak khusyuk, kita pun tak dapat apa-apa. Kalau secara fikih memang tak boleh sebetulnya kita membatalkan seperti itu. Tetapi secara hakikatnya sholat kita macam orang tak sholat, karena hati kita entah kemana-mana akhirnya. Jadi plus minus, mudah-mudahan ya itu perjalanan menuju tawakal. Mudah-mudahan ke depan tawakalnya lebih bagus dan sifatnya karena sifatnya lupa, mudah-mudahan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berapa menit ini lagi? 3 menit, ya kan? Oke. Ya silakan. Ya. Tapi kalau kita jumpa kayak masalah gitu, masalahnya banyak nih. Kita mutawakal itu kita terlepas juga dari gangguan setan kan. Kita mengambilnya. Bagaimana untuk menguatkan tawakal ini? Ada punya kita buat gitu. Kalau kita masalah tuh ada gangguan setan kan kuat kan. Ya. Kan semudah itu. Nah, jadi kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada dari pertama. Semua ini atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk tidak akan bisa memberi manfaat kepada kita tanpa ada kekuasaan Allah. Semua makhluk tidak akan bisa memberi mudarat kepada kita. Semuanya makhluk bersatu nak memudarati kita. Itu tidak akan pernah terjadi tanpa dengan izin dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembalikan lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai.
Kenapa kita ketakutan itu kita dibelokkan ke makhluk? Nah, kita balikkan tadi, semuanya kemanfaatan ini kalau orang nak kompak ngasih ke kita itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Kemudaratan, semuanya orang kumpul nak mudarat tak bisa kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak memberi kekuatan kepada mereka. Karena di hati kita ini tidak ada Allah full. Maksudnya fullkan Allah di dalam hati kita. Ketika Allah ada di dalam hati kita, maka setan itu akan pergi. Nah, ketika kita mengatakan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, kau tuh tak ada apa-apanya, pergi dia, malu dia, pergi dia. Mau kita kan, macam mana ini, macam mana? Nah, percaya, orang ketika seperti itu di hatinya itu lupa sama Allah. Kembalikan, Allah Maha Kuasa. Ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak akan pernah bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Pasang di sini setan, dia tidak bisa mengganggu. Maksudnya dia tidak meragukan kita lagi. Kamu takut, jangan takut. Allah Maha Kuasa. Kita luruskan, kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biar setan itu pergi dari hati kita. Allah Subhanahu wa taala kita fullkan di dalam hati kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jangan kasih ruang sama setan. Semuanya Allah, 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 Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.